Oke, siapa nih yang presentasi hari ini? Saya cek dulu. Kelompok 7, Bu. Kelompok 7 ya. Ada Ade, terus ada Ade Cahyono, Namira, Koshi, Nashwa, Resi, Idan, sama Devita. Udah siap belum? Kelompoknya udah siap? Kelompoknya sudah siap, Bu. Oke, seperti biasa ya, waktunya adalah 1 jam, berarti waktu kalian sampai jam 8 lewat 10, gitu. Intinya aja, karena ini banyak banget gitu kan ya, poin-poin utamanya dijelaskan 8 lewat 10, selesai kita lanjutkan diskusinya nanti. Oke, untuk kelompok 7 saya persilakan. Oke, buat kelompok 7 yang bisa on cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Dr. Babang Robani, Dr. Haji Babang Robani MPD, dan Ibu Dianita Puspitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Namira Khoshi dari kelompok 7 sekaligus diamanati sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan seharusnya sih masih pada semangat ya karena kan masih pagi. Sesuai dengan PPT yang sudah ditampilkan hari ini, pagi ini akan ada dari kelompok 7 yang akan membahas tentang landasan historis pendidikan. Untuk teman-teman diharapkan dapat menyimak pemaparan materi dengan baik karena pada pagi hari ini kita akan membahas banyak hal. Sebelum kita lanjut ke pemaparan materinya, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama anggota dari kelompok 7. Boleh di next? Oke, dari anggota kelompok 7 itu ada Adi Cahyono, ada Devita Maharani, ada saya sendiri Namira, dan ada Dandi Ramadan, yang terakhir ada Rasi Surya. Boleh di next lagi untuk tahu hari ini kita akan bahas apa aja sih? Oke, hari ini di materi landasan historis pendidikan, kelompok 7 akan membahas 3 hal. Yang pertama ada pendidikan zaman Hindu-Buddha, pendidikan zaman Islam, dan terakhir ada pendidikan zaman pendudukan asing. Langsung aja kita ke presentator yang pertama, ada Adi Cahyono dengan materi pendidikan zaman Hindu-Buddha. Kepada Adi Cahyono, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan zaman Hindu dan Buddha. Menurut teori Van Leer yang oleh banyak ahli dapat diterima, ditegaskan bahwa abad permulaan terjadi hubungan perdagangan antara orang-orang Hindu dengan orang-orang Indonesia. Nah, sebelum itu ada nih faktor-faktornya yang memungkinkan berkembangnya peradaban Hindu-Buddha diantaranya sebagai berikut. Next. Nah, yang pertama itu ada faktor politis. Jadi faktor politis itu terjadinya perperangan antara kerajaan India di bagian selatan, bangsa Arya dari utara mendesak kerajaan dan pendukung selatan, sehingga penduduk selatan lari mencari tempat-tempat baru dan ada sampai ke Indonesia. Yang selanjutnya itu ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis yaitu Indonesia terletak antara India dan daratan Tiongkok, dan pada zaman itu perdagangan antara kedua negara tersebut melalui jalan laut. Dan yang selanjutnya itu ada faktor kultural. Faktor kultural itu budaya bangsa India lebih maju dibandingkan dengan bangsa Indonesia karena telah memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada Hinduisme dan Buddhisme. Jadi Hinduisme dan Buddhisme itu ada agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu yaitu agama yang di India terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu ada Brahwisme dan Siwaisme. Hinduisme yang datang ke Indonesia adalah Shaivisme. Dan untuk agama Buddha, yaitu agama Buddha adalah agama yang disebarkan oleh Sundara Gauma di India, yang terbagi menjadi 2 aliran, Mahayana dan Hinaya. Nah, Hinduisme ini adalah agama multisegi yang sulit untuk didefinisikan karena tidak memiliki satu pendiri, nabi atau sekumpulan kepercayaan. Artinya tidak ada cara sistematis dalam pengajarannya agama ini. Agama Hindu tunduk pada
banyak variasi dan pengaruh dari budaya lokal. Selain itu, agama ini juga terbuka untuk interpretasi yang berbeda dan relatif terhadap toleran pandangan yang berbeda. Buddhisme dimulai dari seorang pendiri tunggal, Buddha Gautama. Agama Buddha tidak berfokus pada penyembahan Tuhan manapun, tetapi berfokus pada realisasi diri dan disiplin. Sementara Buddhisme dimulai di India. Saat ini sebagian besar pengikutnya berada di luar negeri dan terutama di Sri Lanka, Tibet, Cina, Jepang, dan banyak negara Asia Tenggara. Baik, mungkin cukup sekian yang materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Ade yang sudah mengeluarkan materi tentang faktor-faktor perkembangan peradaban hidup Buddha dan Hinduisme dan Buddhisme. Boleh di next. Selanjutnya ada materi tentang pendidikan pada zaman Hindu dan Buddha yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pada zaman Hindu, pendidikan masih terbatas kepada golongan minoritas seperti golongan Brahmana dan Ksatria, belum untuk golongan mayoritas Waisya, Sudra, dan Parya. Pendidikan pada zaman Hindu lebih sering dikatakan sebagai perguruan, yaitu ketika para murid berguru kepada cerdik India yang dimana berkembang terus sampai pengaruh Buddha dan zaman Islam. Kemudian pada zaman Buddha, pendidikan berkembang pada kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang yang memang sudah terdapat beberapa perguruan dengan dibuktikannya peninggalan candi-candi yang terlihat dibuat dengan kemampuan teknik dan seni yang tinggi. Selanjutnya ada tujuan pendidikan pada zaman Hindu-Buddha. Pada zaman ini secara umum tujuan pendidikan itu identik dengan tujuan hidup, yaitu di mana manusia hidup untuk mencapai moksa, yaitu tingkatan hidup lepas dari ikatan keduniawian bagi agama Hindu, dan nirwana, ketentraman sempurna bagi setiap wujud eksistensi karena berakhirnya kelahiran bagi agama Buddha. Namun, untuk secara khususnya dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, kaum Brahmana, sebagai kasta tertinggi, pendidikan ditujukan agar dapat menguasai kitab-kitab suci sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan yang universal. Kemudian untuk kaum ksatria sebagai raja yang berkuasa, pendidikannya ditujukan agar memiliki pengetahuan teoritis yang berkaitan tentang pengaturan pemerintahan. Kemudian bagi rakyat biasa, pendidikan bertujuan agar warga masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup sesuai dengan pekerjaan yang secara turun-temurun. Contohnya ada pelayaran, seni pahat, perdagangan, dan sebagainya. Kemudian ada sifat pendidikan pada zaman Hindu dan Buddha. Berikut beberapa sifat pendidikan yang menonjol pada zaman Hindu dan Buddha. Yang pertama ada informal. Kenapa informal? Karena pendidikan masih bersatu dengan proses kehidupan. Kemudian berpusat pada religi, karena kehidupan atas dasar kepercayaan dan keagamaan menguasai segala-galanya. Kemudian penghormatan yang tertinggi terhadap guru, karena gurunya berasal dari kaum Brahmana, kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu. Mereka menjadi guru semata-mata karena kewajiban sebagai Brahmana yang didasarkan kepada perasaan tulus mengabdi tanpa pamrih. Kemudian yang terakhir ada aristokratis, yaitu pendidikan yang diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu Brahmana, pendeta, ksatria, dan keturunan raja. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pendidikan pada zaman Hindu-Buddha. Yang pertama ada pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual itu dikhususkan untuk menguasai kitab-kitab suci, seperti Veda untuk kaum Brahmana dan kitab Tripitaka yang dipelajari oleh penganut Buddha. Kemudian ada pendidikan kesatriaan. Dilakukan untuk mendidik kaum bangsawan keluarga istana kerajaan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan mengatur pemerintahan. Kemudian ada pendidikan keterampilan. Pendidikan yang diprogram secara tertib dalam artian sudah berjalan dengan teratur bagi kaum Brahmana dan bangsawan. Sedangkan bagi masyarakat atau rakyat jelata, pendidikannya berlangsung dalam keluarga sesuai dengan keterampilan oleh orang tuanya. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang tadi, kalau misalkan pelayaran, orang tuanya itu mengajarkan kepada anaknya gimana cara berlayar yang baik. Kemudian ada lembaga pendidikan. Yang pertama ada pecatrikan atau padepokan. Pecatrikan itu tempat berkumpulnya para catrik, murid-murid yang belajar dari
dari guru di suatu tempat atau bisa disebut juga dengan padepokan. Berlangsung di tengah-tengah pendopo besar, kemudian duduk seorang brahmana yang dilingkari oleh murid-muridnya yang membawa buku dan belajar caranya baca dan menulis. Kemudian ada pura, merupakan tempat yang berada di sekitar istana dan dipergunakan bagi putra-putri raja untuk belajar. Kemudian ada pertapaan, dikatakan sebagai lembaga pendidikan karena orang yang bertapa dianggap telah memiliki pengetahuan kebatinan yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir itu ada keluarga, dikatakan sebagai lembaga pendidikan karena dalam keluarga akan terjadi partisipasi dan imitasi dalam menyelesaikan pekerjaan orang tua. Kemudian yang terakhir ada ilmu pengetahuan dan karya seni. Pada abad ke-15, ilmu pengetahuan berkembang khususnya di bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan dan tata negara, dan ilmu hukum. Dan peradaban Hindu-Buddha juga telah melahirkan empu-empu dan para pujangga yang melahirkan karya-karya yang bermutu tinggi. Kemudian pada masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan karya seni, seperti dikatakan di Kerajaan Sriwijaya yang di dalamnya berdiri lembaga pendidikan setara dengan perguruan tinggi yang telah menampung beratus-ratus mahasiswa biarawan Buddha dan dapat belajar dengan tenang. Oke, selanjutnya ada materi tentang pendidikan pada zaman Islam yang akan dibawakan oleh Devita Maharani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Untuk selanjutnya, yaitu pendidikan zaman Islam. Yang pertama itu ada masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu Islam masuk ke daerah Aceh itu diketahui dari tulisan pengalaman Marco Polo dalam perjalanannya ke Tiongkok. Dalam perjalanan pulang dari Tiongkok, ia singgah di pantai utara Sumatera dan sampai di Perola, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Perla. Marco Polo dari Venesia, Italia itu menyebutkan bahwa di Perlak didapat beberapa orang yang telah beragama Islam. Nah, terdapat pula beberapa pendapat yang berbeda. Yang pertama yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui Persia. Buktinya yaitu adanya tulisan Arab seperti Jabar, JR, dan PS yang merupakan bahasa Iran. Sedangkan dalam bahasa Arab itu yaitu Fathah, Kasroh, dan Domah. Lalu di Indonesia ditemukan huruf Sin yang tidak bergerigi, yaitu merupakan pengaruh dari Iran. Sedangkan Sin Arab itu bergerigi. Yang terakhir itu bulan Muharram merupakan wafatnya Husain di Karbala di Iran, diperingati dengan mengadakan upacara mengarak peti mati pada bulan Muharram. Dan ditemukan di Minangkabau dan Aceh. Yang selanjutnya itu Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Pendapat ini, yang tadi yang Islam masuk ke Indonesia melalui Persia itu dikemukakan oleh Profesor Dr. P.A. Hussein Diningrat. Yang kedua itu ada Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat atau India. Dibuktikan dengan ditemukannya salah satu makam Raja Islam, Malikul Soleh, yang meninggal tahun 1927 Masehi. Batu nisan di atas makam itu bertuliskan ayat Al-Quran dengan huruf Arab dan bentuknya sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Berdasarkan bukti tersebut, para ahli sejarah berpendapat bahwa agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia tidak langsung dibawa oleh orang-orang yang datang dari Mekah, melainkan agama Islam itu datang melalui Gujarat dan dibawa oleh pedagang. Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. R.M. Sucipto Wirsuparto. Yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia melalui Mesir dan Mekah. Pendapat ini dikemukakan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka dengan beberapa alasan. Yang pertama itu, Ibnu Battuta, seorang pengembara Muslim dari Maghribi Maroko, dalam buku perjalanannya telah menyaksikan bahwa Raja Samudra Pasai bermazhab Syafi'i. Yang kedua, gelar yang dipakai oleh Raja Pasai itu gelar Raja Mesir dan tidak dipakai di Persia maupun di India. Yang ketiga itu, di Persia mazhabnya yaitu Syiah, sedangkan di India mazhabnya Hanafi. Lalu di Indonesia itu mazhab yang paling banyak pengikutnya hanya Syafi'i. Yang keempat itu,
Sebelum Ibnu Battuta melawat ke Samudra Pasai, sudah ada seorang ulama yang mengajar ilmu tasawuf di Aden, Arab yang namanya Syekh Abu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Al-Jawih. Hal ini menjadi bukti bahwa hubungan mencari ilmu pengetahuan Islam itu langsung ke tanah Arab, bukan dari Malabar, Gujarat. Yang kelima itu, pengaruh India dapat dibuktikan pada batu-batu nisan kuburan tua di Gresik dan Pasai. Jika orang Islam Indonesia membeli batu nisan dari Gujarat karena bagus bentuknya, bukanlah berarti bahwa mereka mempelajari Islam dari Gujarat. Yang terakhir yaitu tasawuf dari India dan Persia sangat besar pengaruhnya di Indonesia. Karena itu, Islam di Indonesia lain dengan Islam di Arab. Menurut Hamka, bahwa corak berpikir pemeluk Islam di seluruh dunia pada waktu itu yaitu bercorak tasawuf, yang sebagian besar ajarannya telah terlepas atau menyeleweng dari ajaran Muhammad. Tempat yang pertama kali dapat pengaruh Islam itu yaitu Tuban dan Gresik, karena pada waktu itu dua tempat itu merupakan pelabuhan Majapahit yang sangat penting di Jawa. Hasil-hasil usaha dalam perdagangan dari pedalaman Pulau Jawa dikeluarkan melalui Tuban dan Gresik. Hal tersebut dikemukakan oleh Sukmono tahun 1955, halaman 41. Yang selanjutnya itu ada inti ajaran Islam. Inti ajaran Islam yang pertama, Islam sebagai agama tauhid, yaitu suatu keyakinan bahwa Tuhan itu esa segala-galanya. Allah merupakan satu-satunya Tuhan pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta. Allah memiliki sifat kesempurnaan dan keutamaan yang disebut Asmaul Husna, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai sifat-sifat tersebut. Allah esa dalam wujudnya, artinya hanya bagi Allah yang wajib adanya, sedangkan selain dari Allah adalah makhluk, hanya mungkin saja keberadaannya akan tergantung kepada Allah itu sendiri. Allah esa dalam perbuatannya, artinya bahwa Allah yang menjadikan alam, yang menghidupkan dan mematikannya. Hanya Allah yang memberikan kesenangan dan kesusahan. Hanya Allah yang menjadikan adanya semua makhluknya. Yang selanjutnya, manusia adalah sama di sisi Allah. Ajaran Islam itu mengajarkan persamaan dan persaudaraan di antara sama manusia, bukannya perbedaan atau perselisihan. Semua manusia itu di hadapan Allah itu sama gitu, tidak ada yang dipandang lebih tinggi maupun rendah. Yang membedakannya hanyalah karena takwanya kepada Allah. Yang selanjutnya ada iman, Islam, dan ihsan. Iman itu merupakan percaya akan adanya Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, percaya terhadap malaikatnya, percaya terhadap kitabnya, dan juga percaya terhadap Rasulnya, juga percaya adanya hari akhir dan kodo dan kodar. Dan itu disebut dengan rukun iman. Yang kedua ada Islam. Islam ialah mengabdikan dan menyerahkan diri kepada Allah dan tidak menserikatkannya dengan apapun dan siapapun. Melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya, yang disebut dengan rukun Islam. Yang terakhir yaitu ada ihsan. Ihsan itu ialah manusia mengabdi diri dan menyerahkan kepada Allah seperti kita melihat Allah. Apabila kita tidak pernah melihat Allah secara fisik, sebetulnya Allah itu melihat kepada kita. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat terhadap apa yang diperbuat manusia, baik yang lahir maupun yang batin. Semua amal perbuatan manusia akan mendapat balasan di hari akhir, kemudian di akhirat, sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi, ihsan ini merupakan manifestasi dari iman dan Islam dalam berperilaku kehidupan sehari-hari yang dihadapi manusia. Boleh next slide. Selanjutnya ada pendidikan. Yang pertama itu ada perkembangan pendidikan. Pada mulanya ajaran Islam itu disebarkan melalui perdagangan, khususnya di Jawa. Selain berdagang,
mereka pun membawa misi untuk menyebarkan agama Islam dan menjadi ustadz atau guru. Pada waktu itu, pendidikan Islam belum memiliki suatu organisasi yang teratur atau masih bersifat sporadis. Pendidikan Islam di Jawa mulai teratur sejak seorang ulama yang bernama Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama secara khusus di rumahnya. Kemudian, mendirikan langgar di Gresik. Bahkan beberapa penulis sejarah mengatakan bahwa beliaulah yang pertama-tama mendirikan pesantren. Istilah pesantren berasal dari perkataan santri yang artinya murid. Jadi, pesantren itu adalah tempat murid-murid. Kata pesantren juga berasal dari kata sastri, yang berarti huruf. Sastri tersebut diperkirakan para murid belajar huruf Arab dari Al-Quran maupun kitab-kitab kuning yang diajarkan oleh seorang kiai. Kiai merupakan seorang panggilan bagi guru yang terhormat gitu. Yang selanjutnya, dalam penyebaran agama dan pendidikan Islam para ulama Islam yang pada waktu itu di Jawa lebih dikenal dengan wali. Para wali tersebut dikenal dengan wali songo karena jumlahnya itu ada 9. Pendidikan Islam lebih teratur setelah Raden Patah mendirikan pesantren di hutan Gelagah, Arum, tahun 1475 yang masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Raden Patah adalah orang yang pertama kali mengorganisir pendidikan Islam dengan mendirikan organisasi Bayangkare Islam pada tahun 1476 dengan tujuan untuk mempergiat usaha pendidikan ajaran Islam sesuai rencana yang teratur. Pada tahun 1500 Masehi, Raden Patah memisahkan diri dari Majapahit dan hal itu pula yang menjadikan pendidikan lebih leluasa. Raden Patah itu mengorganisir para wali untuk mengembangkan pendidikan Islam di daerah tertentu. Pada tahun 1568, kerajaan Demak ditaklukkan oleh Panjang, sehingga pusat pemerintahan pindah dari Demak ke Panjang. Namun, kerajaan Panjang tidak begitu lama umurnya karena pada tahun 1586 ditaklukkan oleh Mataram. Sejak itulah pemerintahan dan penyebaran serta pendidikan Islam berpusat di Mataram. Pada waktu kerajaan Mataram, terutama pada waktu Sultan Agung memerintah pada tahun 1615 sampai 1645 diadakan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Pada waktu Sultan Agung pula terjadi suatu sintesa antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan sebelumnya, yaitu kebudayaan Hindu. Sintesa tersebut yaitu yang pertama pada tahun 1633 diperintahkan agar tahun Caka 1555 tidak lagi menggunakan atas dasar perhitungan peredaran matahari, namun berdasarkan peredaran bulan sesuai dengan tahun Hijriah. Yang kedua, gamelan sekaten hanya dibunyikan di halaman masjid pada upacara grebeg maulud saja. Yang ketiga, pernyataan grebeg ditentukan pada bulan puasa, disebut grebeg poso, dan pada hari maulid Nabi Muhammad disebut grebeg mulud. Yang selanjutnya itu ada dasar dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan ialah ajaran Islam yang mengandung kerangka iman, Islam, dan ihsan. Dasar pendidikan Islam ialah keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa, termasuk rukun iman yang 6, melaksanakan semua syariat Islam, dan melakukan amal soleh. Tujuan dari pendidikan di dalam Islam haruslah dalam rangka meningkatkan pengabdian manusia kepada Allah. Pengabdian manusia kepada Allah dilihat dari 2 aspek. Yang pertama, manusia itu sebagai hamba Allah. Yang kedua itu, manusia merupakan makhluk yang keberadaannya selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Jadi, tujuan akhir pendidikan adalah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Tujuan pendidikan pada zaman Islam itu dapat dijabarkan seperti berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan praktis yang sangat berguna untuk hidup di dunia yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki pengetahuan keagamaan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, karena Islam yang berkembang pada waktu itu adalah Mazhab Syafi'i dan Al-Ghazali. Yang ketiga,
menjadi manusia yang menjalankan ajaran Islam, manusia yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Boleh di next slide? Yang selanjutnya adalah lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan diselenggarakan di langgar-langgar masjid, surau untuk Minangkabau atau di Rangkang daerah Aceh. Lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan ajaran Islam, yaitu yang pertama ada langgar. Langgar itu merupakan pendidikan pendahuluan dalam belajar agama Islam. Di Jawa, langgar ditemukan di setiap kampung atau dusun, dan di langgar inilah yang dilaksanakan berbagai kegiatan seperti sholat, upacara keagamaan, dan tempat belajar. Yang diajarkan di langgar itu tentang agama Islam. Yang kedua itu ada pondok pesantren. Pondok pesantren atau pesantren merupakan pendidikan lanjutan setelah pendidikan di langgar. Istilah pesantren itu berasal dari istilah pecatrikan atau tempat murid-murid belajar kepada guru, dan juga pesastrian dengan kata dasar sastri atau sastra yang artinya huruf atau bahasa. Di pesantren ini murid belajar huruf Palawa dan bahasa Sanskerta sebagai huruf dan bahasa kitab suci, Veda maupun Tripitaka. Profesor Sugardan Purbakawaca mengemukakan bahwa sistem pesantren merupakan sistem Hindu-Buddha India. Adapun ciri-ciri pesantren ialah yang pertama berpusat kepada agama, yang kedua guru tidak digaji, yang ketiga merupakan lingkungan khusus berupa kampus di mana guru dan murid tinggal bersama-sama di kampus tersebut. Boleh di next slide? Next slide. Udah itu. Yang selanjutnya itu ada metode pendidikan. Metode pendidikannya itu ada metode sorongan, yaitu di mana murid-murid diajarkan secara seorang-seorang oleh seorang mentor. Yang kedua itu ada metode holakoh, yaitu kiai dikelilingi oleh santri-santri dan kiai membacakan kitabnya dan menerjemahkannya. Santrinya menuliskan apa yang dikatakan kiai tersebut. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu bersifat religius. Yang kedua, guru tidak memperoleh bayaran, tetapi kedudukannya lebih terhormat di masyarakat dan di mata santrinya. Yang ketiga itu, ada pendidikan Islam bersifat demokratis. Ajaran Islam didasarkan oleh pandangan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, hanya karena takwa kepada Allah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Devita atas pemaparan materinya tentang pendidikan pada zaman Islam. Selanjutnya kita masuk ke pendidikan zaman pendidikan asing yang akan dipaparkan oleh kepada Dandi. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Baik, saya akan menjelaskan pendidikan zaman pendudukan asing di tahun 1596. Belanda pertama kali mendarat di Teluk Banten di bawah Cornelius de Houtman. Kemudian mereka menelusuri ke timur Banten sehingga sampai di Jayakarta, yang mana dirubah namanya menjadi Batavia, dan pada tahun 1602 didirikanlah suatu perkumpulan dengan bernama Vereniging Oost-Indisch Compagnie, yang telah dikenal dengan singkatannya yaitu VOC. Selanjutnya Belanda membutuhkan pendidikan, baik pendidikan maupun umum ataupun pengetahuan umum maksudnya, maupun pengetahuan khusus. Dan sebagai perkumpulan dagang pos membutuhkan tenaga pembantu dari Bumi Putra, maka mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, adapun
dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut memiliki dasar dan tujuan pendidikan. Eh, bisa di next. Untuk bisa di next moderator. Nah, sebagai perusahaan dagang, sejarah POTS memiliki tujuan komersial, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan Belanda pada umumnya dan pemegang saham khususnya. Pada abad 17 dan 18 di negeri Belanda, segala kegiatan yang menyangkut pendidikan itu dilaksanakan oleh lembaga keagamaan. Pemerintah itu tidak ikut campur dalam penyelenggaraannya, sehingga gereja memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan. Namun di Indonesia, POT sendiri tidak menginginkan gereja atau lembaga keagamaan memiliki wewenang yang besar dalam mengatur masyarakat di daerah-daerah yang mereka kuasai. Sehingga kegiatan gereja merupakan kegiatan dari kegiatan POT. Jadi perluasan agama Kristen Protestan dilaksanakan oleh POT sendiri sesuai dengan instruksi tahun 1617 kepada Gubernur Jenderal dan Ridwan Indi, diantaranya supaya POTS memperkembangkan agama Kristen dan mendirikan sekolah-sekolah untuk membendung agama Katolik. Nah, sekolah tersebut dibiayai POTS untuk dijadikan persemaian agama Protestan. Karena pendidikan dilaksanakan di kalangan gereja, walaupun mereka sebagai pegawai POTS, yang menjadi dasar pendidikan adalah agama Kristen Protestan. Adapun yang menjadi tujuannya ya diantaranya yang pertama untuk mengembangkan ajaran Kristen Protestan. Lalu yang kedua pendidikan yang diberikan kepada Bumi Putra untuk mendapatkan tenaga pembantu yang murah yang dapat dikerjakan di POTS. Ya, jadi ketika dibutuhkannya hasil dari pendidikan yang mereka selenggarakan ya untuk kepentingan mereka juga demi kemajuan POTS. Lalu ada jenis-jenis sekolah. Yang pertama ada pendidikan dasar. Nah, sekolah yang diselenggarakan POTS bercorak keagamaan. Nah, sekolah yang pertama didirikan di Batavia dengan nama Batavia School pada tahun 1617 dan pada tahun 1630 didirikan Burger School atau sekolah warga negara. Sekolah-sekolah tersebut merupakan pendidikan dasar dengan tujuan untuk mendidik budi pekerti. Lalu ada sekolah Latin. Bahasa Latin pada abad ke-17 di Eropa merupakan bahasa ilmiah, sehingga muncul gagasan untuk mendirikan sekolah Latin di Batavia. Sekolah itu dibuka pada tahun 1642, namun pada tahun 1651 mulai menyusul, sehingga pada tahun 1656 ditutup. Dan pada tahun 1666 sekolah Latin dibuka kembali, namun hanya bertahan selama 4 tahun dan akhirnya ditutup kembali. Lalu ada seminarium teologi. POTS menganggap perlu untuk membuka seminarium untuk mendidik calon-calon pendeta. Pendeta memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ulama dan sebagai guru. Sekolah ini didirikan pada tahun 1745. Murid-muridnya diasramakan dan belajar selama 5,5 jam sehari. Sekolah dibagi menjadi 4 kelas, di mana pada kelas diberikan pelajaran membaca dan menulis bahasa Belanda, Melayu, Portugis,
dan dasar-dasar agama Kristen. Pada kelas 2 ditambah sejarah, ada ilmu purbakala, dan kelas 4 merupakan pendalaman yang dilakukan oleh kepala sekolah sendiri. Lalu yang keempat ada akademi pelayaran. Sekolah ini didirikan pada tahun 1743 dengan maksud untuk calon perwira pelayan, namun usianya tidak lama karena pada tahun 1755 ditutup dengan alasan peminatnya sedikit sehingga sangat mahal biayanya. Siswa yang diterima di akademi ini ialah mereka yang berusia sekitar 12 sampai 14 tahun dan beragama Kristen Protestan. Pelajaran yang diberikan pun ialah ilmu pasti dan berhitung, bahasa Latin dan bahasa-bahasa timur seperti Melayu, Malabar, dan Persia. Navigasi, lalu ada menulis, menggambar, kemudian pelajaran agama. Naik, kedua, anggar, dan dansa. Lama pelajaran selama 6 tahun, dan selama dalam pendidikan tidak diperbolehkan berbahasa Melayu. Dari uraian di atas ternyata bahwa penyelenggaraan pendidikan oleh POS hanya ditujukan kepada masyarakat yang beragama Kristen. Karena tujuannya memang untuk mengembangkan agama Kristen itu sendiri. Jadi supaya memperteguh dan memperkuat. Sehingga POS sama sekali tidak memperhatikan pendidikan ya bagi penduduk asli atau pribumi yang beragama Islam. Nah, bagi orang Islam hanya pesantren lah tempat satu-satunya untuk mendapatkan pendidikan pada waktu itu. Nah, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dandi atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada materi tentang pemerintahan Hindia Belanda dan pendidikan Hindia Belanda sejak tahun 1900 yang akan dipaparkan oleh Resi. Kepada Resi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pemerintahan Hindia Belanda. Pada akhir abad 18, perusahaan VOC mengalami kemunduran, yang akhirnya pada tahun 1799 VOC dibubarkan, yang selanjutnya pemerintahan Belanda mengambil alih kekuasaan atas Indonesia. Alam pikiran baru itu sebetulnya telah terjadi sejak abad 17, yaitu Aufklärung, yang berarti fajar, terang, dan merupakan abad akal. Manusia tidak lagi merasa diawasi, dipengaruhi, dan ditentukan oleh kemauan-kemauan atau dogma-dogma di luar dirinya, seperti kekuasaan gereja. Adapun pengaruh Aufklärung terhadap kehidupan adalah yang pertama, Aufklärung sebagai abad akal memiliki ciri-ciri diantaranya percaya penuh terhadap kekuatan dan kemampuan akal. Manusia dengan akalnya dapat memecahkan apa saja yang dihadapinya. Manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan pribadi yang sangat besar. Dan yang terakhir, memperjuangkan dengan gigih hak-hak asasi manusia terhadap absolutisme negara atau pemerintah yang sangat didominasi oleh gereja. Adapun beberapa pengaruhnya terhadap kehidupan dan terhadap pendidikan adalah yang pertama, manusia bebas memberikan kritik terhadap berbagai persoalan sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, menyangkut pendidikan agama, yaitu seseorang filosof Rousseau antara lain menganjurkan setiap anak dapat memilih sendiri agama yang akan dianutnya sesuai dengan hati nuraninya. Yang keempat, menjadi pelopor dari sistem pendidikan baru, yaitu pendidikan diselenggarakan oleh negara yang selanjutnya lahirlah sekolah-sekolah negeri, memperkenalkan sistem pendidikan untuk semua warga negara yang membebankan kepada kewajiban negaralah atau pemerintah yang harus menyelenggarakan pendidikan. Dan yang kelima, sekolah bebas dari agama, sehingga sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bisa di next slide.
Ciri-ciri persekolahan. Yang pertama, sekolah bersifat dualistis. Yang kedua, sekolah bersifat sekuler. Yang ketiga, sekolah lebih banyak didasarkan kepada kebudayaan barat daripada didasarkan atas kebudayaan Indonesia. Yang keempat, sekolah pemerintah kurang memperhatikan pelajaran keterampilan khusus yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk hidup setelah keluar dari sekolah. Dan yang kelima, sekolah pemerintah kurang memperhatikan pendidikan kaum wanita. Jenis-jenis sekolah. Yang pertama, sekolah untuk orang Eropa. Yang kedua, sekolah untuk bumi putra. Dan ketiga, sekolah kejuruan. Bisa di next slide. Pendidikan Hindia Belanda sejak 1900. Akhirnya politik etis. Pemerintah Belanda melalui perusahaan-perusahaan orang-orang Belanda telah mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia. Namun rakyat Indonesia nasib dan kehidupannya tidak dirasakan adanya perbaikan. Melihat keadaan ini, muncul pandangan-pandangan di kalangan orang Belanda untuk memberikan kepada penduduk asli sebagian dari keuntungan yang telah diperoleh oleh orang Belanda selama mereka berkuasa di Indonesia. Aliran tersebut terkenal dengan sebutan politik etis yang berpendapat bahwa kepada bangsa bumi putra harus diberi kebudayaan dan pengetahuan yang berasal dari barat yang membawa bangsa Belanda menjadi suatu bangsa yang maju dan besar. Landasan dan tujuan pendidikan. Sebagai pengaruh dari gerakan politik etis, maka arah etis atau eris coers dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah pendidikan. Pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya dalam pendidikan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan bumi putra, sehingga diharapkan bahasa Belanda dapat dijadikan bahasa pengantar di setiap jenis sekolah. Dan yang kedua, pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumi putra disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selama pemerintahan Hindia Belanda, tujuan pendidikan tidak pernah dinyatakan secara eksplisit, namun pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi keperluan tenaga buruh demi kepentingan kaum bermodal Belanda. Memang ada juga yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian, dan sebagainya. Bisa di next slide. Jenis-jenis persekolahannya antara lain, yang pertama pendidikan rendah atau ladder underwage, yang kedua pendidikan lanjutan menengah atau middle board underwage, dan ketiga pendidikan kejuruan atau Vakonderwege, yang keempat pendidikan tinggi atau Hoger underwage, dan yang terakhir pendidikan swasta oleh bumi putra. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Resi atas pemaparan materinya. Nah, mungkin tadi pemaparan dari Resi, itu adalah pemaparan terakhir dari kelompok guru. Kita udah selesai nih presentasinya. Mungkin dari teman-teman, selama pematerian ada yang ingin ditanyakan atau ada perbedaan pendapat, boleh langsung raise hand ya, langsung dibahas sama kita sama-sama. Atau ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Iya, boleh, Hama. Baik moderator, terima kasih banyak atas waktunya. Setelah penjelasan panjang lebar terkait landasan historis pendidikan yang dapat saya pahami sedikit dari banyak tadi, mungkin secara historis semua agama memiliki tujuan pendidikan yang baik bagi mereka yang mempelajarinya. Nah, tapi kenapa sih sekarang ini banyak tuh yang mereka-mereka yang merasa paling benar gitu loh dalam memahami suatu ajaran, sehingga membuat mereka tuh kayak mudah banget menyalahkan orang lain gitu. Nah, menurut teman-teman semua nih, faktor-faktor apa sih yang mungkin membuat hal-hal unik ini muncul terutama di Indonesia? Terus kaitannya sama landasan historis pendidikan tuh gimana ya?
Oke, terima kasih Hamam atas pertanyaannya. Buat teman-teman yang punya jawaban terkait pertanyaan Hamam, boleh langsung unmute ya. Boleh izin jawab? Jadi Boleh, Dek. kenapa? Nah kan kata Jamong, kenapa faktor yang menyebabkan merasa ia sama ajarannya tuh apa namanya? Terus hubungan dengan landasan historis apa gitu? Mungkin karena si orang tersebut tuh yang pertama itu kurang memahami tentang apa namanya sejarahnya gitu atau dia apa namanya historis lah intinya kayak di sini ya di historis gitu. Maka mengapa mereka kadang sering menyalahkan atau sok benar sendiri? Karena mungkin mereka misalkan karena mereka tahu dari beberapa pengetahuan dari mereka, tapi mereka berani berkata gitu. Makanya mereka kadang menyalahkan orang, tapi terkadang pendapat mereka itu emang belum benar gitu. Hanya mereka tuh karena cuman tahu materi sekedar materi, tapi berani ngomong. Intinya mah mereka tuh kayak kurang paham dalam sejarahnya, tapi sosokan tahu. Gitu. Gimana Hamam? Ada lagi? Berarti kalau kayak gitu terus apa sih gimana ya nyebutnya? Berarti mereka kan intinya ada yang ngomongnya tuh gagal memahami historis pendidikannya kan. Nah, eh, terus apa sih yang membuat mereka tuh bisa mengalami kegagalan dalam memahami historis pendidikan tuh? Mungkin karena apa ya? Mereka tuh ibaratnya gini loh. Mereka tuh dapat info nih, tapi mereka tuh kurang menyaring gitu. Nah, info ini tuh karena belum benar, tapi mereka udah benar-benar yakin. Tapi mereka tuh tidak kayak menyaring gitu loh, Mam. Gimana ya bahasanya? Hmm, jadi mereka tuh hanya dari satu sumber, cuman mereka langsung kayak berani berkata gitu. Makanya mereka tuh kayak eh, intinya mereka tuh tidak menyaring dulu gitu kalau misalkan dapat sumber satu ya udah gitu kan misalkan kalau misalkan kayak apa namanya kayak misalkan kiai atau kayak wali songo yang itu kan kalau menyebarkan agama Islam kan pasti ada gitu dari guru-gurunya gitu loh di atasnya mungkin karena mereka paham kadang dari karena memahami materinya dengan sendiri gitu mungkin kayak gitu sih Mam. Berarti kalau gitu ada yang nganggapnya itu pure kesalahan mereka sendiri ya. Tapi kalau menurut aku sih Gini Mam gini gimana gimana sok Ade. enggak aku enggak nganggap mereka enggak menganggap kesalahan mereka sendiri jadi karena mereka dapat info gitu maunya dari orang lain juga tapi mereka kayak kurang menyaring mam tapi aku nggak menyalahkan mereka mungkin ya terus mereka juga mungkin punya apa ya namanya prinsip tersendiri gitu tapi lebih baiknya kalau misalkan orang yang kayak gitu ya udah mending kita diem kita ya kita dia ya dia gitu Berarti orang yang seperti itu udah nggak bisa ditolong lagi gitu maksudnya. kalau orang yang kayak gitu masih bisa ditolong dengan cara ya gitu kita dekatin mereka terus kayak misalkan apa namanya kita kasih pemahaman gitu kamu nih kayak gini tapi kita dengan menolongnya tidak dengan situasi lagi banyak orang gitu kita dengan empat mata gitu biar dia juga nggak tersinggung dan dia juga lebih mengerti gitu yang nanti yang akan kita omongin. Oke. Tapi ini sih mungkin ini yang terakhir aja. Jadi
kan hal ini kan mungkin udah terlanjur terjadi loh. Nah, kalau menurut aku sendiri gimana ya? Ada nggak sih peran pendidik itu loh dalam mencegah hal-hal yang unik ini terus terjadi, terutama di Indonesia kan notabene-nya kan negara atau ya plur gitu, maksudnya banyak banget budaya-budayanya lah, agamanya lah, banyak banget baik itu Hindu, Buddha yang sekarang sampai sekarang masih ada juga, terus ada Kristen juga dan lain-lain. Nah, peran pendidik tuh kayak gimana sih buat mencegah hal-hal ini terjadi gitu loh, buat apa namanya generasi-generasi kedepannya. Mungkin kalau misalkan dari aku ya, misalkan peran pendidik nih, peran pendidiknya itu kayak misalkan kalau misalkan kita nih misal contoh kita ngajar nih, ya apa ya pelajaran apa ya, kayak pelajaran sejarah gitu. Nah kita tuh agak diseling-selingin di nama sama apa namanya, sama tentang cerita-cerita gitu yang zaman dahulu, terus kayak gimana, terus juga kasih terus pembuktiannya kayak misalkan masuknya agama Islam tuh kayak gini, terus intinya melalui pendekatan lah dengan Izin menambahkan. oh iya silakan dan Kan tadi kenapa apa pertanyaannya faktor yang menyebabkan orang lebih merasa iya sama ajarannya, terus apa hubungannya dengan landasan historis. Nah, menurut tadi sih apa setiap ajaran atau setiap golongan atau apapun itu yang memiliki keyakinan mereka dituntut untuk yakin terhadap ajarannya masing-masing gitu. Kalaupun tidak ada yang seperti itu, maka ya ngapain gitu kan, ajaran itu isinya ada keyakinan juga di dalamnya, maka ya setiap ajaran juga pasti dituntut untuk yakin terhadap yang mereka anut gitu. Lalu kenapa hubungannya dengan landasan historis ya? Ada pengalaman pribadi ya ketika tentang keyakinan ya. Saya pernah ketika itu yakin terhadap sesuatu yang mana keyakinan sesuatu itu timbul ketika sudah jelas sejarahnya, terus benang merahnya seperti apa dahulu itu, sehingga saya yakin terhadap sesuatu itu ya, mungkin tidak bisa disebutkan apa-apanya gitu. Nah, jadi ngaruh gitu kenapa harus ada historis landasan historis ya, karena sejarah gitu ya ngaruh banget gitu, karena di situ jelas gitu bagaimana alur jalan benang merahnya, sehingga ketika tidak di dalam sejarah itu ada yang membelok atau tidak sesuai dengan benang atau alur yang sampai sekarang, maka sia-sia ya. Contohnya kita ambil contoh ada satu organisasi, nah dulu itu, nah dan memiliki ajaran gitu. Nah lalu kita ingin mempercayai itu, jadi supaya jelas dulu gitu sejarahnya seperti apa, karena ketika membelok sejarahnya atau ada yang salah, maka ya cacat juga kepada keyakinan kitanya, tidak jelas gitu. Nah untuk kenapa gitu ada faktor, lalu ada tadi pertanyaan faktor untuk ya supaya apa Hamam bisa diulangi yang keduanya. Yang tadi yang maksudnya terus apa namanya gimana sih kayak kita nanggepinnya, terus ada nggak sih pencegahan yang bisa dilakukan buat Ya. Ya sekedar pencegahan gimana generasi kedepannya tuh nggak Ya. terlalu mudah menyalahkan gitu. Ya.
Nah, mungkin ini juga setiap ajaran percaya terhadap ajarannya masing-masing itu ya itu udah sunatullah juga gitu. Karena udah dijelaskan kan kalau nggak salah di hadis ya Rasul itu pernah berkata, jadi umat kami akan terbagi menjadi beberapa golongan 7, 2, 7, 3 kalau nggak salah. Nah, iya setiap masing-masing golongan meyakini lalu sekarang kan udah banyak itu lebih dari itu. Ya mungkin kita jangan sampai, kalau menurut saya sih ya ya itu hak mereka gitu, mau berkeyakinan apa, mau ngikut ajaran apa, hak mereka ya, tugasnya menjalankan ajaran kita semaksimal mungkin, lalu tidak sampai mencela atau ya tidak sampai mencela terhadap orangnya ataupun ajarannya gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Baik, makasih Ade sama Dandi yang udah berpendapat dan ngasih pencerahan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Amel atas pertanyaannya. Selanjutnya Dito mau nanya atau mau diskusi? Silakan. Ya, mau nanya. Izin menambahkan dari pertanyaan yang Hamam gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih landasan historis di luar yang tadi, di luar dari agama, dari awal mula berdirinya pendidikan di Indonesia gitu, yang landasan historis itu yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia gitu? Sebenarnya ini pertanyaan lanjutan dari pertanyaan aku sebelumnya, yang kenapa kuantitas tidak menjamin kualitas juga gitu. Kalau kita lihat di YouTube itu mahasiswa yang kuliah di luar negeri gitu, mereka kan suka cerita gitu, sharing gimana sih kehidupan kuliah di luar negeri, gimana perbedaan dengan di Indonesia. Bukan kita membandingkan gitu ya universitas di luar negeri dengan Indonesia, bukan gitu ya, tapi kalau misalnya kita dengar di sharingnya mereka gitu, kadang mereka juga lebih individualis gitu ya, lebih individualis. Kalau misalnya kayak kita kerja kelompok gitu kan, kalau kita kerja kelompok bareng-bareng gitu kan ya, di kosan siapa gitu. Tapi kalau misalnya di luar negeri, mereka tuh cuman kayak diskusi bentar, bagi-bagi tugas, udah gitu, semuanya masing-masing ngerjain tugasnya masing-masing gitu, sendiri-sendiri. Tapi mereka bisa melebihi kita gitu, walaupun individualis. Karena kita tahu kan pendidikan kita itu kan tertinggal gitu ya, berapa tahun, berapa 20 tahun dari negara lain. Nah, sebenarnya ada gak sih landasan historis yang mempengaruhi itu gitu? Terima kasih. Dito, maaf pertanyaannya boleh diulang? Ya, apakah ada landasan historis yang lain di luar tadi yang dipresentasikan, dari di luar dari agama sama berdirinya pendidikan di Indonesia? Ada nggak gitu pengaruh dari sejarah yang mempengaruhi kualitas pendidikan kita sekarang, yang katanya itu tertinggal 20 tahun dari negara lain gitu. Sementara di luar negeri itu kan lebih banyak individualis, tapi mereka kenapa bisa lebih maju dibandingkan kita yang seringnya bareng-bareng gitu? Terima kasih gitu.
Izin menjawab ya, Dito. Kalau menurut aku pribadi, ada, tapi bukan di masa-masa yang tadi dibahas sama kelompok 7. Kayak misalkan nanti kelompok 8 itu ada bahas yang versi Indonesianya yang dari tahun demokrasi terpimpin, liberal, kayak gitu-gitu. Nah, itu menurut aku di situnya ada tuh, karena kan di situ ada peran pemerintah juga ya, kayak pemerintahnya kayak zaman-zamannya Pak Soeharto, yang kayak reformasi segala macam itu kan ada tuh perbedaan dari yang undang-undang nomor berapa yang dipakai segala macam itu kan, kalau menurut aku itu taruh ke apa ya, ketetapan-ketetapan yang dipakai buat landasan sebagai pendidikannya gitu. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditambahin? Aku mau nambahin sedikit, Namira. Kalau buat aku, justru setiap landasan historis itu berpengaruh sama pendidikan kita sekarang. Jadi mau nggak mau, karena itu berlangsung lama dan kita landasan historis kita nggak satu, jadi beda-beda dan nggak semua juga menurut aku nggak semua di kita nih berkelompok kayak gitu-gitu, karena kan tadi setiap landasan historis kita nih dari dasarnya beda-beda, yang mulai dari Hindia Belanda punya dasar pemikiran yang beda, masa Islam beda, pasal Muhammadiyah beda, taman siswa beda, tujuannya pun beda-beda. Bahkan ada yang ketika misalnya sekolah tuh dibeda-bedain pas masih sekolah rendah, sekolah menengah, tinggi, kejuruan yang kayak gitu dibeda-bedain. Dari yang boleh cuman buat anak-anaknya para tokoh-tokoh terkemuka sampai cuman boleh buat rakyat biasa. Bahkan ada yang tujuannya nih pas VOC datang untuk mendapatkan buruh yang murah harganya. Makanya VOC membuka lembaga pendidikan. Jadi pasti kualitas pendidikan kita tuh langsung atau tidaknya ada bekasnya terpengaruh gitu sama landasan historis kita gitu. Dan bisa jadi itu bedanya dengan luar negeri, makanya luar negeri lebih mungkin individual, kayak misalnya kita pada zamannya pertama kalinya Sunan mendirikan pesantren tuh dari mulai yang gurunya nggak digaji dan hidupnya tuh kampus yang mondok gitu, gabung, jadi kita terbiasa berkelompok. Kalau menurut aku sih gitu, ada banget pengaruhnya dari landasan historis. Terima kasih Nida atas tambahannya. Buat Dito, ada yang mau ditanya lagi? Cukup. Karena waktunya udah mau habis ya, kita tutup sesi diskusi kali ini. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi presentasi kelompok hari ini, yaitu pendidikan kita peroleh tidak dengan mudah, butuh banyak waktu dan pengorbanan. Selain itu, pendidikan itu dinamis, artinya pendidikan itu berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Semoga di pendidikan era globalisasi ini, pendidikan Indonesia bisa lebih baik dan berkembang sesuai dengan keadaan sekarang yang terjadi. Pendidikan juga mewariskan peradaban masa lampau, sehingga peradaban masa lampau memiliki nilai-nilai luhur, dapat dipertahankan dan diajarkan, lalu digunakan generasi penerus dalam kehidupan mereka di masa sekarang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Saya Namira, selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 7 dan juga yang sudah berdiskusi. Silakan berikan tepuk tangan virtual terlebih dahulu. Oke, kita tunggu dulu biar tenang gitu ya. Ini saya udah nebak sih, tadi yang nanya tuh pasti banyaknya kaitannya ke agama nih. Dibandingkan dengan yang nilai-nilai kayak ada zaman kependudukan asing seperti itu gitu ya. Pasti umumnya adalah menanyakannya ke arah keagamaan. Itu jadi hal yang
lumrah gitu ya kalau di kita setiap pembelajaran. Bentar, saya mau ada yang mau dicek sebentar tadi kayaknya ada catatan saya. Oke, jadi tadi itu ada sempat catatan saya sekilas sih, cuman hanya membenarkan karena khawatir nanti keluar juga ketika ujian. Kalau nama itu aristokratis bukan aristokrasis ya. Kecil sih, cuman nanti takutnya ketuker gitu. Itu jadi artinya karena jadi beda nanti. Hanya sekilas aja itu tadi saya sempat lupa tadi kayaknya ada catatan kata yang harus saya ingatkan kembali gitu. Itu hal yang kelihatannya kayak ini tapi biasanya kalau soal-soal yang suka apa ya menjebak gitu ya itu tolong diperhatikan lagi. Sama kayak minggu lalu itu ada nomotetis sama nomotesis. Hati-hati yang sebenarnya adalah nomotetis bukan nomotesis tapi tetis gitu. Jadi itu kata-kata yang biasanya karena kita ujiannya pilihan ganda kan ya. Jadi ya nanti karena kan CBT bukan sama saya kalau untuk di Lanpen Landasan Pendidikan pokoknya yang kayak mata kuliah MKDU, MKDK, MKDP itu mereka dan MKKU itu juga semuanya CBT jadi pilihan ganda. Nggak tahu buat kalian tapi harus kalau bagi saya sendiri saya kurang suka dengan pilihan ganda karena benar-benar pilihannya itu dibatasi gitu yang kadang-kadang malah ngebingungin. Nah, jadi harus hati-hati aja itu hanya sedikit mengingatkan. Oke kita berjalan-jalan dengan sejarah ya pada hari ini gitu ya ngomongin masa lalu disinilah kalian diizinkan untuk ngomongin masa lalu tidak dibilang orang ngomongin masa lalu terus harus move on gitu ya di sini kita tidak apa gitu diskusinya karena memang topiknya adalah landasan historis pendidikan walaupun kalau di buku itu batasannya hanya sampai ke demokrasi terpimpin ya kalau nggak salah saya lupa kalau di landasan pendidikan tuh sampai orde baru ya soalnya kalau yang di pengantar pendidikan agak beda gitu walaupun demikian ya tetap ya tidak sampai ke zaman-zaman terkini gitu yang mungkin kalian alami ketika di SMP gitu ya SMA itu nggak dipelajarin. Oke pertanyaan pertama itu dari Hamam. Semua agama memiliki tujuan yang baik. Sekarang banyak yang berpikir paling benar. Faktor apa yang menyebabkan hal ini muncul di Indonesia? Kaitannya dengan landasan historis pendidikan bagaimana? Gitu ya Hamam ya pertanyaannya. Iya Ibu. Ya. Kita ngomong dari faktor yang psikologisnya dulu ya. Maksudnya yang berkaitan dengan benar-benar dasar psikologis manusia. Ketika seseorang misalnya dia benar-benar seseorang atau kelompok orang gitu ya itu biasanya nih kalau kita ngomongin psikologi kelompok gitu ya dia misalnya merasa paling benar alasan pertama adalah melindungi diri yaitu khawatir dan tidak ingin dilukai karena dia melindungi dirinya dan kelompoknya itu yang pertama kita ngomong dari sisi psikologisnya dulu yang berikutnya adalah kalau selain dari memang melindungi diri dan sekelompoknya, egois dan selfishness dalam manusia, yaitu mau menang sendirinya. Gitu. Terus berikutnya adalah kalau kita ngobrolin gitu kan ya, yang ditanya, tahu ya istilah debat kusir ya, banyak yang mencari pembenaran bukan kebenaran. Kita ngomong dari fokus itu dulu sebelum kita ngomongin lebih luas dari individunya dulu, gitu. Nah hal itu berarti kalau fokusnya ke sana bukan ajaran agamanya yang tidak mengajarkan gitu loh. Misalnya harus menghargai orang lain enggak. Karena setiap ajaran agama mengajarkan untuk tidak merendahkan penganut agama lainnya. Bukan untuk mengikuti ya, tapi tidak merendahkan. Gitu loh. Artinya ya kalau mereka melakukan apapun urusan mereka, karena kembali lagi manusia itu otonom, bebas memilih selama tidak merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu ada undang-undang beragama juga yang artinya kalian bebas beragama selama tidak merugikan pihak lainnya. Itu diizinkan. Karena memang ini hal yang kayak apa ya, bisa dibilang sensitif lah gitu. Makanya sampai diatur dalam undang-undang biar tidak terjadi banyak pertikaian. Bahkan udah ada undang-undangnya aja masih bertikai gitu. Benar nggak sih? Ya, udah ada loh jelas undang-undangnya gitu kan ya. Tetap ada gitu. Jadi fokusnya ke situ. Terus melanjuti dari tadi dari Ade, iya ada kesalahan dalam pemahaman. Saya sempat diskusi dengan beberapa orang juga terkait hal ini.
Misalnya mereka, nah ini yang sering rentan adalah belajar dari guru yang tepat. Nah ini tadi pertanyaan lanjutan dari Hamam ya. Jadi ada nggak peran pendidik sebenarnya? Ada gitu. Karena berguru dengan guru yang tidak tepat bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda akhirnya. Gitu. Itu yang sering kali terjadi banyak konflik dalam agama gitu ya, berkaitan dengan kayak misalnya di negara tertentu adalah ketika mereka mempelajari hal-hal tersebut dari guru yang mengajarkan mereka untuk tidak toleransi gitu. Dan ini banyak banget akhirnya anak-anak yang biasanya tuh usia-usia masih SD, SMP itu kan mudah banget ya untuk dimanipulasi lah ceritanya gitu kan. Ketika dia senang sama gurunya, apapun yang diomongin sama gurunya, positif, negatif gitu kan ya oke. Gitu. Nah ini yang bahaya juga akhirnya rentan. Dan ini nggak hanya terjadi di Indonesia yang mayoritasnya Islam, tapi di negara lain yang mayoritas ada agama tertentu. Contohnya Myanmar yang baru banget terjadi. Sempet nggak baca beritanya? Nggak ya, itu saya juga sebenarnya nggak baca beritanya, cuman karena ada temen di sana gitu kan ya. Temen yang amang asli orang Myanmar. Itu saya sempat diskusi sama dia dulu, saya sempat kegiatan event internasional gitu sama 100 orang se-Asia Tenggara. Salah satu tim kelompok saya itu orang Myanmar. Gitu. Jadi akan luar biasa kalau kalian tahu Myanmar, ada yang tahu nggak Myanmar itu mayoritasnya agama apa? Browsing, browsing, browsing. Buddha, Bu. Iya. Jadi di Indonesia mayoritas negara agama apa? Islam. 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 Di Singapura mayoritas agama apa? Nah, Kristen. Sekarang kalau misalnya dijadikan satu kelompok dan kita waktu itu diskusinya adalah topiknya tentang kok saya jadi lupa tiba inklusif, pokoknya tentang inclusive education. Jadi pendidikan inklusi yang artinya harus mencakup keseluruhan agama dan hidup di tempat yang punya masing-masing mayoritasnya. Dan itu akan rentan banget kita mempertahankan apa yang kita yakinin benar, benar nggak? Rentan banget gitu. Bayangkan kita harus ngebuat project bareng, yang saya tinggal di mayoritas Islam, lingkungan saya Islam semua gitu kan ya. Saya ngebimbing di sini juga gitu kan ya. Teman saya yang dari Myanmar, otomatis dia benar-benar di lingkungannya, bahkan dia cerita sama saya, oh kalau di Indonesia itu mayoritas ya Islam. Kalau di kita, Islam itu justru minoritas kan ya. Jadi yang terjadi misalnya yang ini kita terang-terangan, saya nggak bermaksud diskriminasi atau apapun, ini yang terjadi di kita banyak misalnya yang minoritas di Indonesia yang mengalami kayak diskriminasi. Nah itu yang terjadi juga di Myanmar. Tapi kebalikannya. Jadi karena di sana mayoritasnya Buddha, kata dia. Jadi di Islam itu kayak minoritas banget gitu loh. Jadi kata dia mau nyari masjid susah, katanya kan mau ibadah itu susah, kata dia kan. Dan nggak sedikit yang kayak orang ada yang menghina dan lain sebagainya gitu. Dan yang kalau di Singapura, oh ya kita mayoritasnya Kristen, walaupun banyak Chinese-nya, kata dia kan jadinya ya. Banyak yang akhirnya tidak menganut lebih ke agama, tapi ke budaya tertentu. Kalau di mereka banyaknya Cina kayak gitu kan. Jadi kayak kalau kalian di sini minoritas juga tuh yang Chinese, bener nggak? Yang Konghucu gitu kan ya. Di sana itu bener-bener kayak jadi mayoritas gitu loh, yang mereka bebas melakukan apapun. Nah ini yang sebenarnya adalah hal yang terjadi di negara-negara yang memiliki mayoritas tertentu. Bukan hanya di Indonesia, negara apapun yang memiliki mayoritas tertentu. Kenapa? Pertama, luasnya kita memiliki kayak backup-nya. Gitu kan ya. Akhirnya terasa, oh yang nggak seimbang, karena kami yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Tipis perasaannya, walaupun oh kita mau nggak kayak gitu, tipis. Berapa banyak ketika melihat yang berbeda akan, oh orang ini ya. Nah ini ditanya, peran pendidikan gimana sebenarnya? Kalau saya bilang expose, kenalan lebih banyak sama orang. Dan di kita, di Indonesia salah satunya adalah masih dibatasi. Benar atau enggak? Coba kalian alamin deh. Ketika kita masih di sekolah, termasuk saya sendiri, berapa banyak kita istilahnya berkenalan dengan negara lain yang memiliki mayoritas berbeda dengan negara kita. Karena kita terbiasa dengan istilahnya, oke ini aturan norma, ini jelas, misalkan kamu nggak boleh belajar yang lain lagi. Dan akhirnya ketika udah mulai dewasa nih, gitu kan ya, bisa nyari sendiri, kaget. Baru belajar. Nah, ketika baru belajar udah dewasa, udah nggak mau diatur orang tuh kan, nggak mau dinasehatin lagi. Akhirnya apa yang dipelajarin keluar. Dan itu yang akhirnya nanti terjadinya kayak misalnya kesalahpahaman dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya yang mau saya tegaskan lagi selanjutnya,
tidak hanya berkaitan dengan agama untuk landasan historis, tapi juga ada landasan historis itu berkaitan dengan misalnya kayak tadi kependudukan, penjajahan dan sebagainya. Jadi apa sih gunanya, apa sih tujuannya mempelajari seni historis? Karena tadi pertanyaan selanjutnya dari Hamam adalah kaitannya dengan landasan historis pendidikan tuh gimana gitu kan ya? Kenapa dipelajari intinya? Yaitu mempelajari landasan historis pendidikan menginformasikan tuh ya bahwa banyak pihak yang berperan dalam pengembangan pendidikan yang ada di Indonesia dan ada beberapa konten dalam pendidikan di Indonesia yang mungkin nih berbeda dengan negara lainnya karena sejarah perkembangannya berbeda. Contohnya terkait agama. Di Indonesia ada pesantren dipisahkan laki-laki sama perempuan, tapi ada juga ya pesantren modern sekarang yang katanya pembelajarannya digabung. Gitu, ada beberapa pelajaran yang digabung ya. Tetap sih kayak tempat tinggal segala macam dipisah ya. Cuman maksudnya pembelajarannya. Karena kalau kalian tahu pesantren yang benar-benar tradisional, itu dia benar-benar dipisahkan sampai gedungnya. Gitu kan ya. Kalau di kita sekarang ada kan yang satu sekolah, terus bahkan yang satu kelas digabung gitu kan ya. Yang walaupun istilahnya pesantren, waktu itu saya ngobrol sama tetangga saya di sini ada yang masukkan anak ke pesantren. Jadi kata dia ada pembelajaran yang dipisah gitu kan ya. Tapi ada pembelajaran umum yang digabungkan walaupun duduknya tetap dipisah gitu ya. Tapi jadi satu kelas kayak gitu. Jadi berarti kan udah ada perubahan juga di sana gitu. Nah, itu juga yang mungkin berbeda sebenarnya kalau kita ngomongin dari sejarahnya di Indonesia bisa gitu. Di negara lain gitu juga enggak. Ketika saya nanya sama teman saya yang di Pakistan enggak gitu loh. Mereka udah dari belajar sekolahnya dipisah sampai pernikahan juga pestanya dipisah gitu kan ya. Jadi kamu tidak akan pernah bertemu sama teman foto-foto gitu lah ya. Jadi benar-benar dipisah total gitu. Dan ini beda juga gitu dari sejarahnya karena mereka di sejarahnya tidak pernah dijajah lama seperti kita dijajah oleh kayak Belanda kayak gitu. Kalau nggak salah kalau konflik di Pakistan itu adalah konflik pemisahan antara Pakistan, Bangladesh dan India. Jadi konfliknya lebih kepada internal. Oh, itu kalau kalian ada yang punya teman orang Pakistan, Bangladesh, India nggak? Nah ya, itu seru loh. Saya punya teman tiga-tiganya ceritanya gitu ya dari 3 negara dan itu konfliknya luar biasa gitu. Jadi ya itu juga berkaitan dengan landasan historis yang di kita tidak terjadi gitu. Nah kalau kita sama Malaysia, kalau kalian mau ngebayangin, oh ya gitulah kurang lebih gitu. Kalau Indonesia Malaysia itu kan agak gimana gitu kan ya. Nah itu yang terjadi juga ketika di Bangladesh, India dan juga Pakistan gitu. Nah itu juga mempengaruhi kan akhirnya itu landasan historis gitu loh. Yang membedakan akhirnya perkembangan pendidikan itu berbeda juga gitu. Di Indonesia kaitannya karena agama tadi saya bilang berarti dia pesantren. Selain itu ada juga berkaitan dengan SMK. Ini landasan historis juga. Di kita SMK itu luar biasa kan, apalagi sekarang. Nah, sebenarnya awalnya itu bukan dari budaya Indonesia kan. Kejuruan itu adalah budaya Belanda gitu. Yang awalnya dibawa adalah sistem pendidikan Hindia Belanda. Sampai sekarang di Belanda itu luar biasa. Tapi ada perbedaannya. Jadi kalau kalian tanya SMK di Indonesia atau vocational school di Indonesia, apakah sama dengan di Belanda sekarang? Enggak. Walaupun awal sejarahnya dulu dibawa dari mereka, karena akan berkaitan dengan perkembangan sejarah, perkembangan budaya dan lain sebagainya, akhirnya yang sekarang di Indonesia SMK-nya sistemnya berbeda dengan sistem di SMK di Belanda. Jadi kalau waktu itu saya udah sempat nyinggung ya kalau nggak salah minggu lalu, kalau di Belanda itu kan menentukan apakah dia SMK, dia ngambil SMK itu udah pasti menentukan dia bisa universitas atau enggak. Karena ketika dia ngambil waktu udah jelasin kan ya minggu lalu bukan di kelas ini? Bukan ya? Oh, berarti di kelas biologi gitu. Saya agak ketukar soalnya kalian belajarnya minggunya agak beda gitu. Mereka belajar. Jadi saya sempat sharing gitu kalau di Belanda itu untuk menentukan kalian kejuruan dan bisa masuk universitas atau enggak itu dari junior high school atau dari SMP. Jadi nggak enak lah ya kalau di kita aja di SMA aja udah protesnya banyak luar biasa gitu kan ya. Jadi kalau di mereka kalau kalian mau tahu ini perbedaan sejarahnya gitu ya. Sejarah SMK dibawa oleh Hindia Belanda di Indonesia. Tapi akhirnya karena banyak perkembangan sekarang beda. Ini jelas banget gitu. Di kita SMK oke, tetap di SMA-nya ketika anak berusia 15 tahunan gitu. Kalau di Belanda adalah walaupun memang usianya tetap usia segitu masuk, tapi penentuan pemilihannya itu berbeda. Jadi ketika kamu itu misalnya anak yang tidak cerdas dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang seringkali ada konflik kayak, oh anak-anak nggak pinter ya masuk aja SMK gitu kan. Ya, itu sebenarnya budaya Belanda sih gitu loh. Jadi tidak semua bisa masuk universitas kalau di Belanda. Gitu. Jadi ketika misalnya SD kamu nilainya nggak bagus, berarti kamu nggak bisa masuk jalur anak-anak SMP yang nantinya bisa masuk universitas. Gitu. Jadi ada SMP khusus gitu kan yang masuk ke sana gitu. Nanti terakhir deh ya setelah saya jawab pertanyaan lanjutannya akan saya share sedikit tentang itu ya karena itu di luar dari pertanyaan. Jadi intinya adalah kayak gitu ya untuk Pak Hamam.
beberapa faktornya, terus kaitannya landasan historis itu kayak gimana gitu. Menanggulanginya gimana, refleksi diri sih kalau dari pendidikan saya bilang. Jadi pendidiknya dulu refleksi diri ketika mau mengajarin toleransi sama siswa, kitanya udah toleransi belum sama orang lain. Kan ada pepatah ya, kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari gitu. Contohnya kita ngajarin, oh ya kalian tuh harus toleransi loh dengan agama lainnya, tidak boleh menyinggung, harus kayak gini, bla 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 segala macam. Tapi tiba-tiba gurunya munculin head speech, dia itu orang ini ya, tahu nggak kalian? Nah itu kan berarti gurunya udah mengajarkan hal yang tidak toleransi gitu kan ya. Jadi hati-hati ketika berucap, terutama ketika anak-anak itu masih kayak usia SD, TK, SMP gitu ya. Tuh rentan banget anak-anak itu kayak take side gitu loh, memilih dia harus di posisi yang mana kan gitu ya. Dan akhirnya kalau udah ngambil salah satu pihak, pihak lainnya pasti salah gitu. Itu yang ketika kalau kalian lihat anak-anak ketika main misalnya sumputan deh ya, bener nggak sih? Kalau udah dia terpilih disuruh nyumput, bagi teman yang jadi gitu kan ya, atau ucing kayak kalau disuruhnya ucing sumput atau misalnya kejar-kejaran gitu, tau gak sih pak polisi itu kan ya, kalau udah bagian jadi polisinya, yang satu jadi penjahat, pertahankan pokoknya. Yang polisi tetap mau jadi polisi, yang penjahat mau tetap jadi penjahat gitu kan ya. Atau penjahatnya pengen jadi polisi yang ngejar-ngejar gitu. Itu biasanya ada konflik-konflik anak seperti itu gitu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya di kita kalau berkaitan dengan keagamaan gitu kan ya. Jadi tolong kalau saya mah ketika ada perdebatan ini tolong kalau udah dewasa belajar menanggapi isu itu dengan dewasa gitu ya. Kayak kadang-kadang ada sih yang konflik-konflik gitu di lingkungan juga gitu kan. Itu si orang ini gini-gini segala macam. Tolong lebih dewasa, lebih bijak dalam selama tidak merugikan silakan. Selama mereka tidak menuntut kita untuk istilahnya merubah keyakinan ya udah silakan gitu kan ya. Karena tidak merugikan gitu kan ya. Kalau bilang oh tapi dia membujuk saya untuk ya kalau kalian ini tidak terbujuk nggak jadi masalah gitu kan ya. Jadi lebih bijak ketika memilih karena balik lagi manusia itu otonom dan selama punya keyakinan kalau punya keimanan yang kuat gitu kan ya mau ada misalnya di sekitarnya selama kita istilahnya tidak mengikuti keagamaannya nggak ada masalah gitu. Nah itu yang terjadi. Sebenarnya kalau saya bilang yang kalau tanya Bu, kalau Ibu kenapa kayak misalnya penyadar segala macam, gaul sih sebenarnya kalau saya bilang. Jadi kita akan merasa menjadi orang yang lebih toleransi ketika kita tinggal ketika kita menjadi golongan minoritas di suatu tempat. Gitu loh. Kalau selamanya menjadi ini dalam hal apapun, contohnya pinter, paling pinter di kelas, akan sadar kalau kita nggak pinter, kalau tiba-tiba nanti di lingkungan orang yang pinter semua. Oh ternyata banyak yang lebih pintar gitu kan ya. Nah itu sebenarnya penyadaran karena kita terbiasa dengan zona nyaman kita sebenarnya. Jadi banyak konflik-konflik hal tersebut. Gitu ya Hamam ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Iya sama-sama. Ini kalau misalnya mau baca tentang kayak gitu saya itu loh bisa rekomendasi buku. Jadi ada salah satu profesor UPI dulu saya sempat belajar filsafat pendidikan keagamaan waktu S2 gitu kan ya. Saya nggak tahu kalian pernah dengar nama Profesor Sofyan Sauri kan? Kalau yang pernah atau sering sholat di Masjid UPI itu dia sering banget jadi imam dan sering jadi penceramah gitu loh. Dia nulis buku bagus banget sih sebenarnya landasan itu. Dan walaupun misalnya dia nilai-nilai keagamaannya di situ Islam, tapi dia benar-benar kayak menekankan kayak oke, toleransi itu penting kayak gitu. Jadi nggak ngebuat kita akhirnya ke gimana gitu. Oke, selanjutnya dari Dito, sebenarnya ada nggak sih? Ada atau tidak landasan historis di luar agama gitu ya? Ada nggak Dito? Iya, Bu. Tapi historis ya? Iya, Bu. Oke, ada sih sebenarnya karena landasan historis sendiri itu cakupannya bisa dari historis keagamaan, bisa dari kependudukan atau kayak penjajahan gitu, politik, perkembangan budaya, yuridis, bahkan lingkungan alam. Itu masuk ke historis. Bu, lingkungan alam gimana? Ya contohnya nih, kalau kalian tahu awalnya Sumatera sama Jawa itu satu pulau. Ada yang pernah baca sejarahnya nggak? Atau dengar sejarahnya? Ntar kalau kapan-kapan kalian punya kesempatan untuk ke Lampung tuh ada museum Lampung tuh bisa nonton tuh di situ ya. Karena saya dulu emang asalnya dari sana, jadi beberapa kali ke museum tahu ya tugas sekolah lah ya, yang disuruh nyatet-nyatet di museum kayak gitu. Nah, ada salah satunya adalah foto-foto kejadian ketika letusan pertama Krakatau gitu loh. Jadi itu yang memisahkan akhirnya Pulau Jawa sama Pulau Sumatera. Nah itu sebenarnya kan historis yang berkaitan dengan lingkungan alam gitu, yang akhirnya membedakan gitu kan ya. Bedanya tuh jauh banget setelah letusan, budayanya jadi beda jauh gitu kan ya, bahasanya berkembangnya beda, bahkan sistem pendidikannya pun berbeda, sampai kualitas pendidikannya pun berbeda. Gitu kan ya. Kalau kalian tahu Pulau Jawa itu terkenal dengan kualitas pendidikan yang lebih unggul dari pulau lainnya di Indonesia. Mayoritas, saya nggak ngomong semua, tapi mayoritas. Kenapa? Nah ini berkaitan tuh.
bukan dengan lingkungan alam, tapi dengan politik. Kenapa? Karena memang yang paling dekat dengan ibu kotanya adalah Pulau Jawa. Ibu kota terletak di Pulau Jawa. Kenapa? Kok ngaruh sih, Bu? Dari politiknya adalah semua orang akan hadirnya ke Pulau Jawa berarti. Apalagi di Jakarta. Akhirnya mereka bertemu dengan orang-orang yang lebih banyak, terekspos dengan budaya yang lebih beragam, kesempatan belajar yang lebih banyak, fasilitas yang lebih memadai, dan lain sebagainya. Yang ini mungkin akan terjadi nanti di Kalimantan. Gitu kan ya, karena pindah lah kayak gitu kan ya. Karena kata saudara saya juga yang dia sekarang dipindahkan gitu kerja di Kalimantan, pembangunannya udah luar biasa gitu sekarang. Mungkin mengantisipasi gitu kan ya, bahwa ibu kota berpindah. Otomatis perkembangannya akan fokusnya ke sana juga gitu. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan berarti historis, berkaitan dengan kayak politik yuridisnya juga atau lingkungan perkembangan developmentnya. Terus agama tadi udah kita bahas, perkembangan budaya ada juga gitu loh. Jadi dari yang historis budayanya, contohnya nih mayoritas di Asia nih ya, nggak hanya di Indonesia yang benar-benar kayak santun, bener nggak sih? Sama orang tuh kayak istilahnya ada gini nih, ada aturan tidak tertulis bahwa kalian tidak boleh membantah orang yang lebih senior. Tidak tertulis, bukan hanya orang tua, guru, senior kakak tingkat, kakak kelas, gitu kan ya. Bahkan orang yang mungkin belajar atau membaca buku yang baru kalian baca. Sesederhana itu. Tapi kalian ngerasa, oh dia udah duluan belajarnya senior. Ya kan? Nah itu berpengaruh loh gitu. Saya sempat cerita juga kan ya dari buku Outlier di kelas ini kan ya ada salah satu yang sampai dampaknya tentang budaya itu sejarahnya gitu kan ya luar biasa gitu. Contohnya kenapa orang Cina lebih pintar di dalam bidang matematika karena dari sejarahnya mereka awalnya keturunan orang-orang yang bekerjanya sebagai petani. Yang pada saat itu termasuk harusnya Indonesia, cuma Indonesia itu terekspos dengan luar biasa budaya yang akhirnya nggak dibawa. Kalau di Cina itu benar-benar menggunakan yang ngitung tanahnya, terus ngitung seberapa banyak pupuknya, ngitung berapa banyak matahari. Kalau di kita kan matahari ya karena kita cuma 2 musim gitu ya, jadi nggak terlalu berpengaruh. Kalau kayak di negara Cina itu kan mereka mengalami 4 gitu kan ya. Jadi harus mengatur bagaimana kadar kayak kelembapan udaranya, cahaya mataharinya seperti apa dan segala macam. Sehingga mereka terbiasa dengan menghitung. Dan itu yang diturunkan sampai saat ini. Walaupun mereka akhirnya pindah ke tempat lainnya, bukan lagi tinggal di Cina. Itu ada penelitian yang membuktikan hal itu. Selanjutnya adalah kenapa banyak terjadinya kecelakaan pesawat adalah di Asia. Perhatiin nggak? Itu maskapai Asia. Banyak banget terjadi kecelakaan pesawat. Terutama ketika si pilotnya adalah Asia. Bukan pilotnya, co-pilotnya Asia. Kenapa? Karena ketika co-pilot itu adalah junior. Ketika dia melihat si seniornya itu melakukan kesalahan, dia nggak akan negor. Senior tidak boleh disalahkan. Nah itu ada penelitiannya. Jadi karena misalnya nih, kalau ketika pilot melihat dari jauh, oh itu ada kendala gitu ya. Si pilotnya ngomong nggak apa-apa gitu. Co-pilotnya, kalau yang dia istilahnya mayoritasnya orang-orang yang barat gitu ya, etnisnya, mereka akan negor, salah loh gitu. Lebih frontal lah gitu ya ngomongnya. Kalau di kita nggak enak, nggak sopan dan lain sebagainya, sehingga nggak ditegur. Nah, itu ada penelitian yang membuktikan seperti itu. Jadi unik sebenarnya hal-hal yang sebenarnya historis bawaan juga dari budaya juga mungkin gitu. Jadi gitu ya Dito ya. Kalau ditanya itu banyak banget sih kaitannya historis walaupun akhirnya nanti gak fokus di sejarah utama gitu. Tapi lebih multidisiplin. Yaitu akan ada kaitannya sejarah apa nih? Sejarah perkembangan agama kah? Sejarah sejarah yuridisnya, sejarah misalnya perkembangan budaya dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, 1 menit terakhir. Mungkin untuk yang kayak sistem pendidikan itu akan saya share di minggu depan aja karena waktunya udah habis dan kalian ada kelas lanjutan kan setelah ini ya. Oke, kita bertemu lagi berarti minggu depan masih di landasan historis pendidikan, masih ngomongin masa lalu gitu ya, sejarah. Dan mudah-mudahan pertanyaannya lebih kaya lagi dibandingkan buku ini, lebih banyak yang diskusi gitu ya, lebih semangat walaupun memang agak ngebosenin kalau belajar historis gitu kan ya, agak memusingkan. Dan bisa dicek misalnya ada di YouTube saya juga itu landasan historis pendidikan, bisa ditonton. Langsung promosi dong ya. Oke, mungkin sekian hari ini, tetap semangat puasanya, tetap semangat juga kegiatannya, eventnya yang kalian lagi jalanin sekarang, tetap jaga kesehatan, stay healthy buat kalian semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Ibu. Saya duluan ya. Iya, Assalamualaikum. Bu.